Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan materi yang harusnya sudah kalian catat ya, yaitu mengenai fungsi agregasi. Nah, sekarang kita bahas dulu soal agregasi itu apa sih ya. Kalau kita cari pengertiannya, agregasi itu atau fungsi agregasi itu dipakai untuk menghasilkan nilai yang dihasilkan dari sekelompok data. Nah, maksudnya adalah jadi agregasi itu misalnya kita pengen nyari sesuatu ya, pengen nyari nilai, entah itu misalnya total atau kayak gimana. Nah, cara kita nyari satu nilai tersebut itu kita memprosesnya dari sekelompok data. Jadi kita nyari satu nilai dan eh, cara nyarinya kita harus memproses dulu dari banyak-banyak data, dari sekelompok data kayak gitu. Contoh kasus agregasi misalnya kayak gini. Misalnya kita pakai tabel guru. Nah, di sini kan kelihatan ya tabel guru, recordnya ada 5, NIP, nama, umur, mapal, alamat, keterangan, dan lain-lain. Nah, misalnya, contoh agregasi itu kayak gini. Misal kita pengen nyari siapa aja nama guru yang umurnya itu udah lebih dari 30, ya. Nah, artinya kan kita kita nyari suatu data ya, kita nyari satu data, sorry. Kita nyari satu data, kita pengen tahu jumlah guru yang umurnya lebih dari 30 siapa aja. Nah, otomatis cara kita nyari data-data tersebut, kita harus memproses atau kita harus nyari datanya lewat sekelompok data. Sekelompok datanya misal karena kita nyarinya lewat umur, maka sekelompok data itu adalah ini, umur si gurunya gitu ya. Misalnya kita sortir satu-satu, guru yang umurnya lebih dari 30 siapa aja sih? Oh, ternyata di sini kalau kita cari satu-satu ternyata ada dua. Yang pertama Beno dan yang kedua adalah Denny. Nah, nanti hasil tersebut itu kan nanti ada dua orang ya yang umurnya lebih dari 30. Nah, nanti hasilnya yang muncul adalah angka 2 karena ada dua orang guru yang umurnya lebih dari 30 dan hasil tersebut, hasil penghitungan tersebut itu didapetinnya dari sekelompok data. Jadi contoh sederhana untuk agregasinya kayak gitu. Jadi kita nyari suatu nilai, entah itu total, entah itu terbesar, terkecil, dan lain-lain. Nah, kita nyarinya itu berdasarkan sekelompok data. Jadi kita memproses si hasil akhirnya itu dari sekelompok data yang kita tentuin. Jadi kayak gitu. Nah, fungsi agregasi sendiri ini kalau kalian pernah belajar Excel itu kurang lebih sama ya. Jadi ada count, sum, max, min, sama average atau AVG. Nah, kalau count ini fungsinya buat menghitung. Jadi menghitung misalnya menghitung jumlah data atau jumlah record. Terus kalau sum ini buat menjumlahkan. Kalau max buat nyari nilai atau data yang terbesar, kalau min ini buat nyari data yang terkecil, dan kalau AVG atau average ini buat nyari rata-rata. Nah, cara penggunaannya sendiri, karena kan tadi seperti si pengertiannya ya, jadi kita nyari suatu nilai yang dihasilkannya dari sekelompok data. Jadi cara penggunaan fungsi agregasi ini, kita harus terapkan pada kolom, pada field ya, misalnya nih field umur. Kenapa harus di dalam field penerapannya? Karena seperti yang kalian tahu, di dalam field ini dia menyimpan banyak data ya. Misalnya field umur kalian lihat datanya ada 26, 32, 22, 33, 25 dan sekelompok data inilah yang kita perlukan untuk nyari nilai yang kita gunakan di dalam fungsi agregasi. Nah, jadi seperti itu. Sekarang coba kita contohin ya. Kita bakal contohin beberapa aja, nggak bakal semua, karena nanti ujungnya nilainya atau hasilnya akan sama ya. Misalnya kita pakai dulu yang count. Count ini fungsinya buat menghitung ya. Nah, sekarang kita coba ke SQL. Jadi ini nggak usah deh, nggak usah kita edit-edit. Nah, tadi seperti yang saya jelasin, jadi fungsi agregasi itu diterapkannya pada kolom, pada field ya. Kalian boleh menerapkannya ke banyak kolom atau ke banyak field, tapi di sini yang pengen saya contohin cuma satu aja ya. Misalnya di sini saya pengen menghitung nama-nama guru yang ada di dalam tabel guru ya. Jadi saya pengen ngitung nama yang ada di tabel guru itu jumlahnya ada berapa sih ya. Cara penggunaannya seperti ini.
Jadi kalau kalian tulis nama kolomnya kan kayak gini ya, select nama from guru. Nanti muncul data-datanya. Nah, tapi karena di sini kita pengen pakai fungsi agregasi, maka kita tulis dulu si nama fungsi agregasinya kayak gini. Dan nama field yang pengen kita pakai si data-datanya itu kita masukin ke dalam fungsinya. Jadi misalnya kayak gini, kita kan mau pakai fungsi count ya. Count, kemudian di dalam kurung fungsinya kita masukin fieldnya yang mana. Kita pengen nyarinya dari field apa gitu. Nah, setelah kita tulis lengkap kayak gini, select count nama from guru. Ini artinya kita akan menghitung nama-nama yang ada dari tabel guru. Nah, sekarang coba kita running ya query-nya untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Bisa kalian lihat. Hasilnya muncul satu kolom dan nama kolomnya count dalam kurung nama. Ini hasil dari fungsi agregasi yang kita panggil tadi di sini. Kemudian di dalamnya ada satu record atau ada satu data dan isinya adalah 5. Nah, kenapa bisa 5? Karena seperti yang kalian lihat dari tabel gurunya tadi, di dalam tabel guru itu ada 5 data yang ada di dalam kolom nama. Makanya pas kita lihat di dalam hasil count-nya, hasil penghitungannya, dia hasilnya adalah 5. Karena pas dihitung sama SQL-nya ada 5 data yang ada di dalam field nama. Jadi seperti itu ya. Terus kita coba fungsi agregasi yang lain. Kalau tadi count ini bisa diterapkan buat data yang bentuknya karakter kayak gini atau angka juga bisa. Nah, sekarang kita coba pakai fungsi agregasi yang emang peruntukannya buat angka beneran ya. Jadi kita kalau mau pakai fungsi-fungsi ini, ya data-data yang kita cari itu harus dalam bentuk angka gitu. Misalnya kita bakal cari umur yang paling terkecil di dalam field umur di tabel guru ini ya. Berarti kita kalau nyari nilai yang terkecil pakai fungsi min. Nah, sekarang kita masuk lagi ke menu SQL. Kita tulis dari awal, select. Ingat ya, kita terapkannya di kolomnya atau di fieldnya. Dan cara penulisannya kita tulis dulu fungsinya, min. Dan di dalam fungsinya baru kita selipin si nama fieldnya apa yang pengen kita cari. Umur from guru. Nah, jadi cara pakainya sebenarnya sama-sama aja ya. Kalau kalian pengen ganti fungsi agregasinya, tinggal ganti namanya aja. Kemudian ini kalau kita running, kita klik go, hasilnya adalah dia bakal menampilkan data yang paling terkecil dari tabel umur. Karena di sini kita pakai fungsi agregasinya yang min, di mana itu fungsinya buat mencari nilai terkecil di dalam suatu field ya. Jadi di sini muncul 22. Ini artinya angka 22 ini adalah angka yang terkecil yang ada di field umur ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk sum, untuk max, untuk min, untuk average maksudnya itu sama-sama aja ya. Cuman bedanya kalau sum dia bakal menjumlahkan semuanya. Jadi misalnya kita lihat lagi ya. Di sini misalnya umurnya kan ada 26, 32, 22, 33 sama 25. Kalau kita pilih semuanya, dia bakal dijumlahin satu persatu sampai totalnya muncul. Itu kalau sum. Kalau max dia nyari angka terbesar, jadi nanti hasilnya misalnya 33. Dan kalau AVG kita nyari rata-ratanya berapa dari semua data yang ada di dalam field umur ini. Jadi dijumlahin dulu semuanya, kemudian dibagi jadi 5 dan nilai rata-ratanya nanti dihasilkannya dari itu. Mungkin itu soal fungsi agregasi. Dan sekarang saya pengen kalian fokus ke sini, ke hasil yang ditampilkan sama fungsi agregasinya ya. Jadi kan di sini kita bisa lihat ya, kita di sini pakai fungsi agregasi yang jenisnya adalah min. Kemudian kalau kita lihat di hasilnya, kolomnya itu ada nama fungsi agregasinya. Jadi min dalam kurung umur. Nah, ini kalau misalnya kalian tampilkan ke orang awam, ini akan mengganggu sekali. Karena ini apa nih artinya min dalam kurung umur?
Dalam artian si nama kolomnya itu nggak jelas ini eh, apa ya, deskripsinya apa gitu. Jadi supaya si nama kolomnya ini bisa kita ganti dan bakal jelas buat nanti orang-orang awam yang ngelihatnya, kita bisa ngerubah nama kolomnya itu jadi nama kolom yang kita tentukan. Nah, caranya adalah misalnya ini kan kita nyari umur yang paling kecil ya. Berarti misalnya nanti kita bakal rubah nama kolomnya yang asalnya min umur, kita bakal kita bakal ganti jadi umur termuda ya. Jadi biar nanti muncul di tabelnya tuh kayak gini, umur termuda, bukan dari fungsi agregasinya min dalam kurung umur, karena ini bakal ngeganggu orang yang awam ya. Nah, caranya adalah kita menggunakan satu konsep yang namanya adalah S. S sendiri ini artinya adalah alias. Jadi, ketika kalian menggunakan konsep alias, kalian bisa ngerubah nama, mengubah nama kolom secara sementara. Jadi dalam artian ketika kita mengubah nama kolom pakai S, kita bisa ngerubah nama kolom secara sementara hanya di query ini aja. Tapi pas kita lihat di tabel dengan struktur aslinya, nama kolomnya akan tetap seperti ini. Nah, saya contohin aja biar jelas. Tadi kan yang ini kita pengen ubah nama kolomnya jadi umur termuda ya. Nah, caranya adalah setelah nama kolomnya kita tambahin S, kemudian kita kasih nama aliasnya apa. Tadi nama aliasnya adalah umur termuda. Nah, kayak gini. Jadi nanti hasil dari ini, nama kolomnya dia nggak bakal tetap kayak gini. Tapi kita kasih alias, kita ganti namanya sementara menjadi umur termuda. Nah, sekarang coba kita klik Go. Dan hasilnya adalah, nah bisa kita lihat bareng-bareng di sini. Nama kolomnya yang muncul sekarang adalah umur underscore termuda. Tapi seperti yang saya bilang tadi, S itu dia hanya mengubah nama kolomnya secara sementara. Secara sementara dalam artian hanya pada query yang kita jalankan aja. Sementara kalau kita lihat strukturnya, dia bakal tetap seperti pada pertama membuat tabelnya. Jadi nggak bakal kerubah secara permanen. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu aja mungkin materinya mengenai fungsi agregasi sama alias atau S. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.